Manis dan indah kasih Yesus. Manis dan indah kasih Yesus. Manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Shalom adik-adik Rocky, kembali lagi bersama Kak Kaleb di ibadah virtual Sekolah Minggu Rocky pada hari ini. Selamat hari Minggu buat semuanya, dan semoga semua tetap sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan kalau tidak ada kepentingan lebih baik di rumah saja. Oke, semua sudah siap memuji Tuhan? Sebelum itu mari kita rentangkan badan dulu ya, bangkit berdiri, terus kita panjang-panjangkan tangan supaya badan tetap enak untuk memuji Tuhan, amin. Kalau sudah siap, katakan siap. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Semua hari adalah harinya Tuhan, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria semua. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini semua harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria semua. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua harinya Tuhan. Percaya saja, amin. Percaya saja. Percaya yang beri kita, haleluya. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang, haleluya. 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 Kakak bilang haleluya, semua bilang puji Tuhan. Haleluya. 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 Makin semangat semuanya. Haleluya. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu siapa? Haleluya. Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia siapa? Dia itu haleluya, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia.
Sang penebus juru selamat dunia. Yeay, haleluya. Oke, baik adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, semuanya tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Sekali lagi semuanya. Ku punya Bapa yang apa? Haleluya. Ku punya Yesus yang menjaga, ku punya Roh Kudus. Amin. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Mari sembah. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Semua segala pujian, haleluya, selama-lamanya. Katakan selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu yang luar biasa ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan-Mu. Kami telah bersukaria di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita dari Miss atau Bunda Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua. Berikan kami hati yang serius. Berikan kami fokus. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh Miss pada hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Para pelayan-Mu yang melayani maupun Miss yang menceritakan firman Tuhan maupun seluruh anak sekolah minggu Rocky Tuhan, Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, kita akan mendengarkan cerita. Kali ini Bunda Wili bercerita tentang tokoh di Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Daniel adalah salah satu orang yang pintar, cerdas, dan dia saat itu menjadi pejabat tinggi di kerajaan. Nah, dia setia, dia benar, dan dia suka berdoa. Dia sering sekali berdoa. Satu hari itu 3 kali selalu datang berdoa walaupun dia kerja di dalam kerajaan. Itulah Daniel. Nah, ada pejabat-pejabat di dalam kerajaan tidak suka sama Daniel. Mereka iri sama Daniel. Nah, mereka mulai mencari bagaimana ya kita bisa mencari supaya Daniel tidak bisa berhenti berdoa kepada berhenti berdoa, berhenti baca Alkitab, atau berhenti untuk menyembah Tuhan. Nah, saat itu mereka mulai cari-cari dan mereka bertemu dengan raja. Nah, rencana jahatnya mereka itu adalah meminta raja untuk membuat surat bahwa dalam 30 hari siapa yang
datang dan menyembah selain dari dewa mereka dan menyembah kepada dewanya sendiri akan dilemparkan ke dalam kandang singa atau gua singa. Nah, dan mereka pergi bertemu dengan raja, pejabat-pejabat yang ada di dalam kerajaan itu yang tidak senang sama Daniel, karena Daniel orang yang setia, orang yang rajin, orang yang cerdas, orang yang suka berdoa, menyembah Tuhan, membaca kitab Taurat. Dia mempunyai hubungan dengan Tuhan, sehingga teman-temannya yang ada di dalam kerajaan atau pejabat-pejabat atau orang-orang yang bekerja dalam kerajaan tidak suka sama Daniel. Nah, cerita ini adalah di dalam Daniel 6. Kita baca ya. Kita baca saja langsung di ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja yang ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu, buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, setelah Daniel mendengar bahwa teman-teman pejabat-pejabat yang tadi yang kita baru baca cerita firman Tuhan itu, Daniel pergi ke kamar dan dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Kita lanjut ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atas, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, mereka datang dan mereka menemukan Daniel sedang berdoa, sedang memuji, menyembah. Dan akhirnya mereka pergi kembali kepada raja dan mereka mengatakan kepada raja bahwa Daniel itu ada memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan surat yang telah raja keluarkan? Dan akhirnya karena raja sudah mengeluarkan surat dan tidak bisa tadi kita baca bahwa undang-undang, maka mereka membawa Daniel sesuai dengan perintah raja, sesuai dengan surat yang tadi dikeluarkan. Begitu ada teman-teman yang tidak suka, begitu juga kita seperti kita kalau di sekolah, di kompleks atau di mana saja, kalau ada kita selalu mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, kita menjadi anak yang baik, pasti ada orang tidak suka, pasti ada orang tidak senang dengan kita. Nah, adik-adik, Daniel akhirnya ditangkap dan dibawa ke gua singa. Setelah mereka buang dia ke dalam Daniel ke dalam gua singa, lalu mereka raja tutup gua singa itu dengan batu. Gelap, sangat gelap, dan hanya lihat mata-mata yang menyala. Seperti pada gambar ini ya, adik-adik. Nah, hanya mata saja yang dilihat. Tapi Daniel berdoa kepada Tuhan, Daniel meminta kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan adik-adik, kita lihat bahwa Tuhan mengirim malaikatnya kepada Daniel. Kita baca lanjut. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara nyaring. Berkatalah ia kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik
dalam gua itu, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan Daniel tidak apa-apa karena ada malaikat Tuhan yang menjaganya, dan raja bersuka cita, dan raja mengangkat Daniel dari gua, dan mereka raja merasa terbebas karena Daniel tuh raja percaya pada dia. Segala sesuatu pekerjaan di dalam kerajaan termasuk Daniel. Ada 3 orang ya adik-adik, tapi salah satunya Daniel dipercayakan. Nah, adik-adik tahu setelah itu raja memberi perintah bahwa orang-orang yang tadi melapor tentang Daniel, yang tadi kasih tahu bahwa harus bikin surat larangan kalau siapa menyembah, raja menyuruh menangkap mereka. Nah, waktu mereka baru dilempar ke dalam gua, adik-adik, waktu mereka baru dilemparkan ke dalam gua, langsung singa-singa yang tadi ada di dalam gua itu langsung menangkap mereka dan makan mereka habis, dan mereka mati karena singa-singa itu menerkam mereka. Nah, adik-adik, kita juga seperti itu. Kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, sehingga kalau ada orang yang tidak suka sama kita, kalau kita benar-benar melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memperlihatkan kita sekalipun hal itu sangat jelek. Ya, seperti itu. Mungkin di sekolah ada yang tidak suka kita dan mereka mungkin ibu guru dia nih begini. Tapi kalau kita tetap percaya Tuhan, menyembah Tuhan, kita rajin belajar, rajin melakukan hal-hal yang baik, maka nanti akan terlihat jelas siapa yang baik, siapa yang jahat. Ya adik-adik, mari kita seperti Daniel yang tidak pernah melupakan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baik dia di sekolah atau kalau adik-adik di sekolah atau dimanapun, tetap harus kita selalu membuka hubungan dengan Tuhan. Itulah cerita Daniel yang percaya dan Tuhan membebaskan dia dari singa-singa di dalam gua itu. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita. Adik-adik ingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya Bunda mau bilang, ingat ikut protokol kesehatan, makan makanan bergizi, minum air putih banyak, vitamin, sayuran, ya buah-buah itu vitamin, dan istirahat yang cukup. Ingat ya adik-adik, virus corona itu ada. Oke, tapi Tuhan lebih besar dari virus corona. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar cerita tentang Daniel. Terima kasih Bapa, biar kami tetap memuji, menyembah Tuhan, selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya, malapetaka, maut sekalipun. Lindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu, beri damai sejahtera sukacita, dan kami percaya pelayanan mereka pun tidak pernah terlepas dari anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati Indonesia, berkati tanah Papua, berkati kota Manokwari. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.